sosial di Kalimantan Selatan ini. Kedua juga saya atas nama pengurus Lembaga Koordinasi Kegiatan Sosial Kalimantan Selatan menyampaikan ucapan selamat atas terbentuknya yang mana kepengurusan ini tidak salah, orang-orang yang sangat tepat, orang-orang yang betul-betul. Untuk kameramen boleh berada di atas panggung. Kita dengan orang tua dan anak-anak disabilitas. Dek, foto dulu tuh jangan hati. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Ya, jadi kami sangat penting untuk bisa memastikan orang tua merasakan ya pengeluaran itu seperti apa. Misalnya di pendidikan orang menjadi satu prioritas kami karena orang tua adalah pilar penting ya pencapaian pembangunan inklusi disabilitas. Pertama dan yang terakhir menjadi benchmark bagaimana anak kita ini bisa maju, bisa berkembang, bisa setara, adil ya. Dan ini ada forum. Dulu juga ada pelatihan medical model atau medical base, misalnya bahwa disabilitas itu pada kondisi kita disabilitas ini. Tadi Yesa harus ya, itu harus dibenahi dulu, diterapi dulu sehingga dia bisa berpartisipasi. Dan anak-anak Down syndrome harus dilatih dulu cara bicaranya. Nah ini digugah dan dirubah menjadi sosial model, di mana masalah disabilitas itu bukan semata-mata itu pada masalah kondisi fungsionalnya, tetapi lingkunganlah bahwa kondisi fungsional itu memang harus ada upaya-upaya peningkatan kemampuan dari medical ya, tapi yang paling penting bagaimana menghilangkan hambatan-hambatan pintu-pintu sekat-sekat itu sehingga anak-anak bisa sekolah, mereka bisa bekerja, bisa dapat elektabilitas, bisa beribadah. Mungkin bagi orang tua sangat penting memahami dan juga menjadi dasar melakukan perjuangannya. 19 dan 2011 ya, di tingkat pusat misalnya. Nah itu dirujukan untuk siapa? Untuk pemerintah pusat, kementerian lembaga. Semua kementerian lembaga harus memahami dan melaksanakan regulasi ini. Yang kedua konsekuensinya kepada pemerintah daerah, provinsi, untuk menjalankan amanah Undang-Undang 8 2016 dan sangat tinggi sekolah ya. Dan semua anak bisa dijamin untuk mengakses pendidikan terbaik buat mereka yang dari sekolah basic atau di sekolah khusus. Kemudian yang satu lagi itu tingkat desa. Nah nanti mungkin dari sentra juga ada peran ya tentang desa atau kelurahan. Ini adalah yang paling dekat dengan masyarakat. Kami mendorong kelurahan desa itu bisa menjadi model desa dan kelurahan yang inklusi disabilitas ya di kawasan. Nah ini konteks regulasinya, nanti Sobat Wisma bisa belajar. Intinya sudah cukup banyak regulasi ya. Ada Undang-Undang 8 2016 diturunkan menjadi 7 PP. Ini sekarang masih ada PR satu yang harus kami selesaikan, yaitu peraturan peraturan konsesi dan insentif. Nah jadi kalau perusahaan itu membuka pekerjaan yang bagi disabilitas, dia akan bisa dapat insentif. Nah, ini sudah selesai harmonisasi di tingkat Kemenkumham ya. Kali ini inisiasi dari Kementerian Keuangan. Sudah setahun ini kita diskusi. Kalau terlambatnya sudah 5 tahun ya, 10 tahun, 8 tahun kita kerjasama dulu. Nah, nanti sambil jalan kita upayakan konkretnya seperti apa. Ya, kami siap untuk membantu implementasi
kami Axel ini bisa beri dengan misalnya. Nah itu bukan MK itu sangat terbuka. Kemudian sosialisasi dan edukasi ya. Jadi Prokadi dengan orang tua dengan berbagai yang lain juga melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengeluaran sesuatu tentang bagaimana kondisi anak disabilitas, bagaimana masyarakat menerima disabilitas, bahkan misalnya kita RT misalnya, bagaimana rapat-rapat RT tidak hanya mikir masalah apa, masalah apa ya, keamanan. Jadi di lingkungan itu ada satu anak disabilitas, keluarganya nggak mampu, nggak sekolah, nah enggak karena sebenarnya itu tidak hanya verbal gitu gitu. Ada anak disabilitas depannya jalan sebelumnya mempererat komunikasi ya, orang tua, komunikasi antara organisasi, komunikasi dengan organisasi perangkat daerah ya, perguruan tinggi itu harus dilakukan oleh orang tua. Bang Axel misalnya kan, nah, ini loh kita punya data anak begini ya. Ya, jadi ini cukup mengembangkan teknologi semakin efektif ya, karena teknologi ya komunikasi dan itu bisa memudahkan komunikasi, interaksi ya, dan pembelajaran serta partisipasi organisasi. Sekarang nggak mau teknologi sangat berperan. Nah, mungkin ini yang perlu kita belajar di kota ini dengan kota bagaimana bisa memikirkan inovasi teknologi. Kuat kita kan dan persatuan ini penting. Ya. Di Filipina itu kalau orang tua sudah demo, itu mereka nggak berani orang tua. Ya, kita tahu orang tua ya, saya juga mungkin datang. Ya, kalau ada beliau juga untuk budaya Abang juga pagi yang kita langsung mohon maaf kemarin tidak bisa hadir kita buat kerja langsung murid dari Jakarta malam acara Dinkes Pak izin mewakili Indonesia Pak kami di dalam sosial kebetulan kami langsung membawa dengan Ibu Darmo langsung. Nah itu coba ada kami. Kalau di sisi lain Pak, tahun 2045 bisa harus bisa itu tidak hadir. Di sisi lain Pak, anak-anak itu kalau tadi kan ada dari orang tua Ibu Mahdita Sari kebetulan yang saya mau tanyakan Pak selamat berusaha disabilitas yang sekolah inklusif juga bisa mendapatkan hal-hal yang gratis dari sekolah SLB. Selama ini kami dengar di Jakarta ada, apakah Provinsi Kalimantan Selatan juga bisa mendapatkan hak yang sama Pak dari Dinas Sosial? Ya, yang baru-baru ini Pak, orang mana yang ke sekolah saya kebetulan ada transportasi. Pak, sesuai karena fasilitasnya masih dibatasi, jarak cuma 3 km aja, kemudian udara masih kecil Pak. Itu PR-nya banyak Pak. Mau kemana setelah lulus? Sementara setelah lulus kemunduran yang kasih hakikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. disabilitas lain Mbak, itu kayaknya sama-sama berdaya dan setara. Jadi yang saya tanyakan itu kedepannya anak yang mempunyai potensi terus untuk, tapi orang tua ini tidak bisa gimana ya? Contohnya anak saya Pak ya, anak saya kan ASD, dia suka menggambar. Nah, kami inginnya itu nanti selanjutnya itu dia bisa berdaya